CEO, Presiden Direktur PT Bakri and Brothers Tbk, Bapak Anindya Ketua Asosiasi Perbanas dan juga anggota ABAK Indonesia. Nah, sedikit mengenai ABAK Indonesia. Jadi ini adalah suatu lembaga yang pengurusnya hanya 3+3, 6, yang ditunjuk langsung oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Ketua Kadin. Waktu itu yang menunjuk kami Ketua Kadinnya adalah Pak Rosan Roslani. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu yang kita ingin dengarkan, satu tentunya pimpinan-pimpinan kita. Di sini ada Pak Rosan, Pak Bambang, dan nanti Pak Hashim. Tapi saya hanya untuk set the tone atau menggambarkan inilah tonalitasnya. Karena nanti justru yang menarik adalah dialog dengan teman-teman di daerah dan juga asosiasi. Ya. Nah, untuk kerangkanya bagaimana dialog ini kita bisa buat sekonstruktif mungkin, konstruktif mungkin, tetap optimis, penuh harapan, silahkan bicara tantangan, tapi bagaimana kita bisa mensiasati bersama-sama. Ya. Jadi ketika kita bicara optimisme, mungkin saya bisa menggunakan sedikit analogi. Bayangkan 2 hari sebelum Olimpiade tutup, kita belum dapat emas. Nah, ini mirip nih, seperti dunia usaha. Tapi ketika tentunya waktu itu bulu tangkis belum berhasil, panahan belum berhasil, karena semangat gotong royong akhirnya kita mendapatkan emas di panjat tebing dan juga angkat besi. Nah, ini contohnya. Jadi gotong royong sangat penting dan memilih di mana berdiri itu juga sangat penting. Nah, maksudnya memilih cabang olahraga mana yang mau ditekuni, ya kan? Ada 12 cabang olahraga, ya pilihlah yang kebetulan dapat emas. Di pemerintahan Pak Prabowo mencanangkan bahwa mungkinlah kita bisa bertumbuh cepat ke depan. Tumbuh cepat, bahkan angkanya tidak langsung, tapi mencapai 8%. Nah, tadi saya bisik-bisik juga dan tadi pagi bicara dengan Pak Rosan, apa sih Pak Rosan sebagai Menteri Investasi tanggapannya seperti ini? Ini mungkin nggak sih? Tentu bertahap ya. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam 20 tahun terakhir, ya, Indonesia itu juga
sudah berkembang cukup pesat. Jadi ketika kita lagi sibuk, tentunya dengan berbagai macam pesta demokrasi, di sebelah kiri Indonesia selama 20 tahun terakhir telah berkembang dari $1.000 per kapita menjadi hampir $5.000 per kapita. Ini angka yang semua sudah kenal, tapi kadang-kadang lupa bahwa dalam 20 tahun terakhir kita tumbuh hampir 5 kali. Nah, ketika kita ingin mencapai suatu titik yang dicanangkan, yaitu Indonesia Emas 2045, artinya paling sedikit kita bisa tumbuh 5%. Kalau 8% bisa jauh lebih baik lagi. Jadi intinya ini bukan suatu hal yang tidak mungkin, dan yang paling penting saya selalu katakan, bukan hanya tumbuh Indonesianya, tapi tumbuh bareng-bareng. Ya. Bukan hanya satu kelompok saja yang naik kelas, tapi semuanya juga naik kelas. Karena faktanya hal ini bisa tercapai. Jadi itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, alasan kenapa di Sabtu-Sabtu ini di tengah hangatnya dinamisme di media massa politik, tetap dari sisi pengusaha mesti melihat gelas ini setengah penuh. Ya. Jadi itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sekali lagi kehadirannya, kesempatannya. Mari kita berdialog dalam konteks positif, dan marilah kita sambut bahwa nanti transisi yang baik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, sehingga nanti habis Oktober 20 semakin lancar dan kita semua juga mendapatkan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Nindya Novian Bakri. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja tanpa berlama-lama kami undang untuk naik ke atas panggung. Kita akan dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MPR Republik Indonesia, Ketua Umum Ardin Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Kami persilahkan dengan hormat. Duluan yang munas, ternyata Golkar lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri BUMN Pak Tiko dan calon Menteri BUMN Pak Rosan. Yang saya hormati juga para calon menteri, khususnya yang duduk di sini di meja ini nih. Cuma nanti keluar dari ruangan ini jangan salah duduk. Yang tadinya mau jadi menteri biasanya gagal. Salah duduk, salah berdiri. Ini Pak Wisnu juga calon menteri, ya. Topan juga calon menteri, ya. Pak Tiko juga calon menteri, jangan sekedar wamen. Ya. Jadi berbaik-baiklah saudara-saudara para calon menteri, baik dengan presiden hari ini maupun presiden yang akan datang. Karena dua faktor itu penting. Kepada yang terhormat para ketua umum, ketua-ketua kadin daerah. Saya rasa ini udah quorum ini. Ya. Para ketua asosiasi, ya, udah quorum juga ini. Jadi tugas kita adalah di daerah, saudara dekati ketua-ketua partai politik di wilayahnya masing-masing. Berikan masukan yang bagus agar mereka berkomunikasi dengan gubernur, dengan DPRD-nya, sehingga perda dan peraturan-peraturan daerah
juga bagus. Kepada Anin, calon ketua umum Kadin, Bahlil aja bisa, apalagi Anin kan gitu. Ya. Dekati, jalin hubungan ya dengan seluruh pimpinan partai politik. Itu penting untuk menyuarakan kepentingan dunia usaha, menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia. Ya. Dan jangan pernah lengah, apapun undang-undang RUU yang sedang dibahas, pelototi, pelajari, kasih masukan. Karena ini penting agar tidak ada salah program. Jadi rata-rata jangan sampai kaget, loh kok begitu undang-undangnya. Nah, Pak Ajis ini sangat paham betul ini. Biasanya Pak Ajis itu yang A bisa jadi B. Nah, ilmunya ada di Pak Ajis, ada di sahabat kita dari Gerindra, Mas Samad, ya. Inilah tokoh-tokoh. Nah, kita punya kader-kader pengusaha yang duduk di sana. Gunakan jaringan ini untuk memberi masukan kepada partainya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis. Kita harus optimis. Selamat kepada teman-teman yang akan menjadi menteri. Titip bangsa ini, telurkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Hindari beban-beban kepada rakyat. Ya, jangan sampai pajak yang berlipat-lipat, pajak yang berkali-kali dikenakan. Tolong bantu rakyat. Kalau begitu langsung saja kita simak, inilah dia sambutan dari Menteri Investasi Republik Indonesia sekaligus Kepala BKPM RI kepada Bapak Rosan Roslani. Ya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita mempunyai modal utama, modal dasar untuk kita tumbuh ke depannya, yaitu apa? Adalah peace and stability, perdamaian dan kestabilan. Itu adalah modal utama kita untuk kita terus bertumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kedua, kita mempunyai begitu banyak potensi, baik kekayaan alam, baik kebijakan-kebijakan policy yang semakin lama semakin baik kebijakan kita. Tetapi kadang-kadang kebijakan yang kita yang sudah baik, contohnya seperti Omnibus Law dan yang lain-lain, itu tidak tersampai ke mereka, tidak tersosialisasikan kepada mereka. Contohnya, sudah jelas bahwa kalau perusahaan asing atau lokal berpartisipasi dalam pendidikan vokasi, itu mendapatkan insentif 200% dari pemerintah, dan itu ada undang-undangnya. Tapi begitu saya sampaikan itu mereka tidak tahu, sedangkan itu sudah ada sejak tahun 2021 awal. Kita maunya semuanya terukur, terstruktur, dan sehingga kita bisa melakukan assessment dari risiko kita dengan baik. Kita maunya everything is on the calculated risk. That's if we do the investment. That's a long term, apalagi investasi bukan seperti trade yang dimana bisa keluar masuk at any time. Investment is a long term commitment. Sama dengan perkawinan. Ya kan? Ini biar ibu-ibu senang ini, biar ibu-ibu senang. Ya kan? Ya mungkin pengecualian Mas Bambang, ya kan? Tapi ya itu, that's a long term commitment. Setiap kita melakukan investasi. Jadi oleh sebab itu, ya PR kita juga masih banyak. Tapi di saat bersamaan, bagaimana investasi ini yang kedepannya kita akan menekankan investasi yang berorientasi ekspor. Itu temanya. Bagaimana investasi ini bisa menggerakkan perekonomian, dan kalau kita lihat investasi ini masuknya bukan ke Jakarta, ke lebih banyak ke daerah-daerah. Ya tentunya inilah peran dari para kadin daerah,
kepada asosiasi untuk berperan juga lebih besar dalam hal ini. Ini adalah waktu kita, ini adalah masa kita. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang semakin baik dan makin sempurna, ini akan menjadikan kita seperti yang harapan dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, bahwa Indonesia harus berperan besar dalam, tidak hanya dalam perekonomian, tetapi juga dalam politik dan kedepannya. Dan tentunya pertumbuhan investasi kita tidak akan terlepas dari geopolitik yang sudah ada, yang pada saat ini tensinya cukup tinggi, tetapi Indonesia dengan foreign policy kita yang selalu terbuka dan aktif, we are very open, we are working dengan semuanya. Kita tidak akan blocking to any countries selama semua itu mendatangkan asas kebaikan dan juga penyempurnaan untuk Indonesia ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Seperti tadi disampaikan ya, betapa pentingnya kemudian peran Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha ini untuk kemudian bisa memberikan bisikan-bisikan maut kepada pemerintah untuk kemudian bisa melahirkan kebijakan yang pro rakyat dan juga memakmurkan masyarakat Indonesia. Sudah dikasih tahu tadi tipsnya ya Pak ya, perlu diulang nggak Pak? Duduk dan juga berdiri di tempat yang tepat. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita juga ingin mendengarkan sambutan yang cukup penting yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Kami mohon berkenan kepada Bapak Kartika Wirjoatmojo untuk semua, seperti Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, Pak Rosan, Menteri Investasi, Pak Andin, dan seluruh hadirin sekalian dari Kadin, dari asosiasi, dan semua hadirin yang berbahagia. Pertama, saya hadir di sini ini dua kaki, satu sebagai Wamen BUMN, satu sebagai anggota Kadin dan sebagai Ketua Perbanas Asosiasi. Jadi, kami melihat bahwa periode ini periode yang penting buat kita untuk kawal dari transisi dari pemerintahan Pak Jokowi kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, di mana secara umum kondisi makro Indonesia cukup baik dengan pertumbuhan 5%, dengan debt to GDP yang terjaga di bawah 40%, dan kemarin dengan APBN kita defisit dijaga di 2,5%, kita harapkan kondisi makro kita bisa baik menghadapi kondisi turbulensi di dunia. Dan tentunya implikasi kepada perbankan, Bapak Ibu, kita melihat kita tetap tumbuh dengan baik di perbankan, pertumbuhan kredit juga sehat, baik di korporasi maupun di UMKM, dan kita akan dorong supaya pertumbuhan kredit di 2025 nanti juga semakin baik lagi. Nah, dari sisi sektor, tadi Pak Anin sudah menjelaskan bahwa kami juga melihat di BUMN dan di dunia usaha, ada 3 sektor utama yang menjadi katalis secara top down ke depannya. Pertama tentunya hilirisasi mineral, di mana memang hilirisasi mineral ini kalau kita lihat di berbagai jenis mineral, mulai dari nikel, tembaga, kemudian bauksit, aluminium sedang terjadi masif. Saya kemarin kebetulan dari Sorowako melihat bahwa hilirisasi dari sisi smelter nikel semakin masif dan diharapkan ke depan akan membangun ekosistem EV battery di Indonesia. Kemudian yang kedua sektor transisi energi, ini tentunya sektor yang besar dan di sini tentunya PLN sebagai pemain utama. Memang diharapkan mulai 2025 kita akan mengimplementasikan RUPTL baru, RUPTL 2025-2035, yang memang akan masif melakukan auction untuk berbagai renewable sector, mulai dari wind power, solar power, hydro, dan geothermal. Nah, ini tentunya diharapkan ke depan juga partisipasi swasta dalam membangun berbagai energi terbarukan. Tadi mulai dari tenaga angin, tenaga surya, ini akan mulai masif di tahun depan. Yang ketiga tentunya melanjutkan dari periode pemerintahan Pak Jokowi, bagaimana di nanti periode pemerintahan berikutnya untuk melanjutkan investasi di infrastruktur dan logistik. Dalam pemerintahan Pak Jokowi kita berinvestasi besar dari sisi pembangunan tol road, Trans Jawa, Trans Sumatera, pembangunan berbagai jalur kereta api baru, kemudian dari sisi airport, pelabuhan yang kita bangun. Memang tadi kalau kita lihat dari angka Pak Adin, ICOR kita masih tinggi sekarang. ICOR kita masih di atas 6. Dan diharapkan dengan selesainya berbagai pembangunan infrastruktur ini, pemanfaatannya dalam konteks menurunkan biaya logistik akan berjalan lebih baik. Dari sisi bottom up,
kami melihat ada 3 sektor utama yang akan bisa menjadi katalis pertumbuhan, khususnya untuk domestik ekonomi dan di daerah. Pertama tentu pertanian dan pangan. Ya, kita melihat bahwa dari pemerintahan Pak Prabowo nanti mempunyai ambisi untuk bisa melakukan swasembada pangan, khususnya 2 komoditas utama yaitu beras dan gula. Diharapkan 2028 nanti bisa benar-benar diproduksi dalam negeri. Ini tentunya food estate dan berbagai processing daripada pangan tentu menjadi peluang di berbagai daerah. Dan pemerintah akan menjaga harga melalui Bapanas sehingga diharapkan juga investasi maupun produksi pangan ini bisa berjalan dengan keuntungan yang memadai. Kemudian yang kedua perumahan rakyat. Perumahan rakyat ini juga lokomotif besar yang sedang digagas. Ini tim di Pak Hasim sedang menggagas dengan tim di BUMN bagaimana skema pembangunan perumahan rakyat akan dibikin secara masif, di mana perumahan rakyat ini nantinya akan membangun ekosistem properti untuk tumbuh lagi. Kita tahu ekosistem properti selama 3 tahun terakhir pasca COVID mengalami perlambatan. Dan tentunya nanti kalau perumahan rakyat kita dorong, berbagai ekosistem supplier dari perumahan rakyat ini, mulai dari semen, batu, kaca, cat, dan sebagainya akan bertumbuh lagi. Dan ini diharapkan menjadi lokomotif untuk berbagai investasi di daerah dalam konteks properti dan turunannya. Nah, yang ketiga kita juga melihat bahwa selain tadi ada pertanian, pangan, dan perumahan, yang menarik juga ke depan adalah sebenarnya tourism. Karena tourism kita melihat negara seperti Thailand bisa tumbuh dengan komposisi GDP 10% dari tourism. Nah, ini kita juga berinvestasi besar di tourism, terutama di 5 DPSP seperti Mandalika, Bajo, dan kita melihat mulai investasi swasta mulai masuk dan diharapkan memang ke depan kita bisa meningkatkan angka tourism 2 kali lipat dari angka kita sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pak Anin Bakri yang saya kagumi dan saya hormati, Bapak Ketua MPR, Pak Bang Susatyo, saya juga kagumi dan hormati, Bapak Rosan Loslani, kawan seperjuangan, dan senasib, Pak Wisnu Wardana, kawan lama, kawan seperjuangan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati dan maaf saya tidak bisa sapa satu persatu, tapi saya lihat di sini ada dari Apindo ya, Ibu Sinta, terus kawan-kawan juga semuanya, terima kasih berkenan untuk hadir dan mendengar mungkin beberapa hal yang saya ingin sampaikan atas undangan dari Pak Anin. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa supaya jelas, saya tidak akan jadi menteri. Pak. So ada lowongan, 1 kursi menteri masih ada itu. Itu satu. Ya, saya tidak akan dan saya sudah menolak. Memang saya ditawarkan tapi saya menolak. Saya kira lebih baik saya di luar untuk menjadi saya sudah sebut berapa kali, saya kira Pak Anin juga yang terakhir, jabatan saya itu sangat terhormat, itu tukang pos. Saya tukang pos mungkin paling tertinggi di Indonesia. Dan tukang saya adalah untuk sampaikan ya korespondensi dan sebagainya yang mungkin bisa macet di dalam birokrasi karena ada protokol dan sebagainya. Tadi saya diminta oleh Pak Anin untuk sampaikan sebenarnya garis besarnya program Prabowo. Tadi sudah disebut makanan bergizi gratis, agrobisnis, food estate, dan lain. Tapi saya ingin sampaikan juga bahwa satu hal yang mungkin kurang diperhatikan dan saya mau sampaikan bahwa ini sebetulnya menjadi kesempatan besar, opportunity untuk dunia usaha Indonesia adalah untuk kita fokus ke perumahan.
perumahan yang sampai saat ini mungkin dianggap oleh dunia usaha perumahan mungkin dianaktirikan. Dan di sini, oh ada ya. Ini real estate ya, Ray dari Ray. Nah ini saya mau sampaikan dan saya mau tegaskan di depan Pak Erick Thohir kemarin dan beberapa pejabat, saya tidak ada kepentingan finansial, komersial di dalam perumahan. Saya sudah pelajari angka-angka di Indonesia. Kalau tidak salah, GDP perumahan kita termasuk sektor terkait itu antara 9 sampai 15%, 14%. Saya baca data. Nah, kalau kita bisa meningkatkan dari 14% jadi 25%, kita sudah hitung kita bisa menambah laju pertumbuhan 1,5 sampai 2,5% per tahun. Nah, di sini Pak Prabowo sudah menetapkan target nasional kita minimal 8%. Itu tidak termasuk perumahan. Tidak termasuk perumahan. Dan kalau kita gabungkan dan masukkan perumahan sebagai prioritas nasional, kita bisa dapat dekat, kita melampaui 9, kita 9,5 bisa mencapai 10% atau lebih. Kalau kita pakai dengan Congkok sebagai pedoman. Program sementara. Ini sementara Pak Prabowo setujui. Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. 2 juta unit di pedesaan, konstruksinya dipercayakan kepada UMKM, koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini. Ini untuk mendorong, mengembangkan UMKM dan kita ingin menciptakan middle class baru. Kita sudah baca bahwa middle class Indonesia berkurang, kalau tidak salah. Ya Pak Rosan, saya baca, kalau nggak salah statement Bapak ya, atau statement siapa? Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDes, ini akan jadi nanti salah satu penggerak. 153 pasar milik PT Pasar Jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan kerjasama pemerintah pusat, Perumnas misalnya kerjasama dengan PSJ, kita akan nanti kita kembangkan. Pedagang pasar nanti akan menikmati 1, 2, 3 lantai di setiap Pasar Jaya dengan air bersih, listrik dan sebagainya, ber-AC dan internet connection juga sampai ke situ. Di atas itu Pak Anin, kita akan bangun tower, kompleks tower ke atas. Mungkin nanti terdapat 153 tower atau kompleks tower di Jakarta. Cepat. Dan di sini kalau setiap Pasar Jaya bisa sampai menampung 1.000 unit apartemen, ya terserah nanti bagaimana konstruksi. Itu berarti 153.000 keluarga kita bisa sediakan perumahan yang bagus. Pak Prabowo sudah katakan ke saya dalam tim, dia bertekad untuk memberantas, dia akan menghapus semua tempat kumuh di kota-kota Indonesia termasuk Jakarta. Ini seperti berbau kampanye ya Pak Rosan ya. Ya. Sebetulnya ya maaf ya, saya kan politikus ya. Saya sama Pak Rosan, kami ini pengusaha ya kesasar ya kita ya. Ya kita kok sekarang harus ya, sebenarnya maksud saya datang sini bukan mencari suara dari bapak-bapak, apalagi dari dana, kan sudah lewat. Tapi saya terus terang saja sudah ketemu salah satu calon gubernur DKI yang kita calonkan, Pak Rosan. Beliau sudah sepakat, sudah handshake sama saya
153 Pasar Jaya, tempat Pasar Jaya akan nanti kita bangun perumahan sosial, kita angkat semua 130. Ini bukan program baru, melainkan sudah program lama, namanya TOD, Transit Oriented Development. Kawan-kawan kayak sudah tahu. Ini maksudnya apa? Di setiap stasiun kereta api di Indonesia, ini bukan hanya Jakarta. Di DKJ terdapat 27, Pak Rosan. Saya sudah menampung data-data ini. Ada 27 stasiun kereta api. Sekarang saat ini saya dapat laporan dari Pak Erik, sudah ada 4, Pak Anin, ada 4. Di Depok, di Bintaro, beberapa stasiun kereta api sudah ada konsep demikian. Stasiun kereta api kita bangun di atas perumahan sosial, dan ini sudah mulai. Nanti ada 23 lagi, termasuk stasiun kereta api Manggarai. Di stasiun kereta api Manggarai terdapat 64 hektar milik pemerintah. Kita mungkin bisa bangun, saya nggak tahu, mungkin 10, 20, ya bapak-bapak dari. Dan Pak Ridwan Kamil sangat tertarik karena dia katakan dia adalah seorang arsitek. Dia mungkin sendiri yang mau merancang secara gratis. GDP kita kan tahun ini $1,5 triliun, bukan? 22.000 triliun rupiah GDP kita tahun ini. Kalau kita bisa seperti Kamboja, Pak Anin, Pak Ketua MPR, kita bisa mendapat setiap tahun 1.100 triliun. Kalau kita seperti Kamboja. Era PBN kita kan hampir 3.000 triliun ya. Berarti apa? Kalau kita seperti Kamboja, kita bisa jadi 4.000 triliun. Anggaran makanan gratis. Tujuan kita adalah kita memberikan makanan gratis 2 kali sehari untuk 78 juta anak dan 4 juta ibu sedang hamil, 4,3 juta ibu. 82 juta jiwa lebih Pak Prabowo dan Mas Gibran mau berikan makanan sarapan dan makan siang. Itu perlu anggaran 450 triliun. Kalau kita seperti Kamboja sudah selesai. Dan ada sisa anggaran. Ibu, bapak-bapak, saya kira di sini semua anak-anak bapak ibu kan nggak ada stunting ya, saya lihat ya. Nggak ada stunting, semua kan orang sugih di sini. Ya, Kadin kan sugih kan, orang kaya semua di sini. Nggak ada yang anak-anak atau cucu, nggak ada yang kelaparan ya. Saya yakin. Tapi saya kaget. Dan Prabowo kaget. Ada data pemerintah, resmi pemerintah, yang menunjukkan, ini keluar tahun lalu, yang menunjukkan bahwa setiap hari 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah lapar, perut kosong. Maka kita sudah lihat kenapa scholastic ratings kita, our ranking pendidikan Indonesia selalu tergolong buruk dari dulu. Anak-anak kita kurang gizi, guru-guru kita kurang gaji. Coba, itu resep apa? Itu resep malapetaka. Nah, maka Indonesia PISA ratingsnya, PISA, kalau nggak salah saya baca nomor 63 dari 70 negara. Buruk, kita termasuk sistem pendidikan buruk karena anak-anak kita scholastic rankingnya selalu rendah. Nah, ini semuanya adalah kenapa Pak Prabowo ingin program makanan gratis dan makanan dan perumahan. Makanan gratis kita sudah hitung ya, waktu itu Pak Wisnu dan saya kita hitung bisa menambah economic growth 1,2%. Terus ada hilirisasi bisa tambah berapa, investasi dan apa dan sebagai foreign direct investment berapa. Nah, dengan program-program baru, perumahan massal, tanggul laut,
tanggul laut besar, dan internet connectivity-nya kita bisa mencapai 9-10%. Sumber dana adalah nanti Pak Prabowo Gibran akan mendirikan suatu kementerian atau badan baru, yaitu namanya Badan Penerimaan Negara. Pak Prabowo kemarin bicara mungkin jadi menteri, karena batasan menteri kan sudah dihapus ya Pak Bambang ya. Terima kasih ya dari DPR MPR. Terima kasih, kita tepuk tangan ini. Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan untuk tambahan untuk bagi-bagi kursi menteri, bukan. Saya kira Golkar cukup ya. Bukan. Tapi supaya nanti ada kementerian perumahan, ada kementerian baru yang bisa fokus kepada tugas. Nah, di sini kita sudah lihat program-program ini bisa kita capai. Penerimaan negara dengan Badan Penerimaan Negara mencakup Dirjen Bea Cukai dengan satu mungkin direktorat baru, Direktur Jenderal baru untuk PNBP, Dirjen Bea Cukai. Ini nanti fokusnya untuk penerimaan negara. Yang ketiga, mengenai properti, saya kira Ray kan sudah terwakili Pak di dalam Satgas kita. Ada kawan-kawan cukup banyak yang hadir setiap kali saya adakan rapat, ada 25, pernah ada 35 orang Pak hadir Pak. Dari Habitat, dari HUD, dari SMF, dari Perumnas, dari BTN, hampir semua stakeholders termasuk Ray. Ada Ray juga, ada beberapa kawan Ray, Pak Panangian ikut rapat Pak. So, saya kira ya, dari aspirasi dari Bapak, silakan Pak ya. Kita ingin program perumahan sukses. Dengan dampak dari perumahan ini kan dampak terkait industri terkait Pak ya. Dan banyak ini kan local content Pak. Apalagi rumah-rumah di desa, 2 juta rumah di desa, ada 75.000 desa di Indonesia. Kita harapkan setiap tahun kita bisa bangun 20 sampai 30 rumah setiap tahun, ya itu berarti lebih dari 2 juta. Itu akan diutamakan nanti kontraktor lokal Pak, kontraktor lokal, BUMDes, UMKM. Ini yang kecil-kecil. Maka saya tadi kawan-kawan dari Gapensi daerah nanti hidup Pak, ya. Pak Prabowo berharap bahwa TKI, TKW nanti pulang. Dia berharap TKI, TKW nggak usah cari nafkah di negara tetangga atau jauh, pulang ke kampung masing-masing. Satu aja menambahkan, kalau dari kami melihatnya juga bahwa untuk penguatan para pengusaha daerah itu adalah, kalau saya lihat lebih kepada kesempatan. Ini kesempatan mungkin yang perlu diberikan lebih banyak, porsi-porsinya lebih diberikan agar mereka bisa berpartisipasi aktif. Tadi Pak Hasim sudah sampaikan, ini contohnya kita tahu pengusaha daerah itu Kadin, HIPMI, Apindo itu banyak sebagai kontraktor, kita tahu itu. Nah, apalagi dengan adanya suatu inisiatif dari pemerintah yang akan membangun perumahan yang begitu banyak di seluruh Indonesia, ini tentunya akan menjadi kesempatan yang sangat besar. Apalagi yang diprioritaskan dalam hal ini adalah para pengusaha lokal yang di daerahnya masing-masing. Jadi itu saya rasa salah satu upaya dari konkret dari pemerintah dalam rangka mendorong penguatan dari pengusaha-pengusaha di daerah. Jadi ini, dan saya juga ingin pengusaha daerah juga aktif. Jangan ada kesempatannya ada, tetapi istilahnya ini tidak diambil gitu ya. Jadi menurut saya itulah lebih kepada kesempatan yang lebih diberikan kepada para pengusaha di daerah. Terima kasih Pak Menteri Investasi, Pak Hashim. Mungkin ini kita akhiri dialog kali ini. Tapi sekali lagi Pak, kami semua ingin berterima kasih kepada Pak Hashim untuk waktunya. Tepuk tangan buat beliau. Dan tentunya kepada Menteri Investasi Kepala BKPM, tepuk tangan buat beliau juga, mantan Ketua Kadin, dan juga Ketua MPR yang setia mendampingi kita, dan tentunya Pak Wamen Tiko BUMN, ya, dan Pak Wisnu.